Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau teknik perawatan kita tepat saudaraku, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TT Channel, masih dalam proses pembinaan RBW binaan kami dengan ukuran 5x5 satu lantai, bekas rumah kos, menggunakan papan sirip kayu jabon merah, dan pada bagian menara saudaraku melihat di atas menaranya terbuat dari dinding papan, kemudian kita bungkus menggunakan plastik talang, dan kita melihat pada bagian atas saudaraku ada pipa berwarna putih menonjol keluar. Itu adalah basoka yang berfungsi untuk menuntun burung walet kita pergi dan pulang menuju ke RBW kita, ya. Saudaraku, para petani walet dimanapun saudara berada, pada kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu kami hadir di sini dan melaksanakan panen. Saat itu kurang lebih sekitar 70 keping sarang yang kita panen pada RBW binaan kita ini. Kemudian setelah itu kami langsung melakukan perawatan, penyemprotan hama menggunakan racun regen, kemudian penyemprotan parfum dinding dan lantai. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pola panen yang kami lakukan pada RBW binaan kami ini masih sama, yaitu kita mengorbankan satu generasi demi kita menghidupkan satu generasi. Untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dengan penjelasan secara mendetail tentang pola panen yang kami lakukan, silahkan berkunjung di channel YouTube kami, Rafiuddin Nasir TT Channel. Di situ kami jelaskan banyak, ya, tentang pola panen ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari awal kami membina RBW ini itu tidak mudah, ya. Makanya Bapak Ibu yang saat ini menjalani proses pengembangbiakan pada RBW-nya, bersabar. Tidak ada RBW itu yang langsung meledak sukses, semua berproses. Yang penting kita pahami cara merawat RBW kita, kemudian kita paham cara melaksanakan pola panen, karena sebagian besar penambahan, ya, yang terjadi pada RBW kita itu diakibatkan oleh pola panen yang tepat, ya. Untuk Bapak Ibu yang saat ini mengalami stagnan RBW-nya, di mana tahun ini kita panen 20 sarang, tahun depan masih sama 20 sarang, berarti kita berkesimpulan bahwa anakan itu tidak ada yang tinggal. Nah, salah satu penyebab anakan itu tidak tinggal di dalam RBW kita adalah pola panen yang tidak terjadwal, saudaraku, ya. Kita masuk per minggu, per 1 bulan, ya, per 2 bulan. Kecuali kalau populasi kita di dalam sudah padat, tidak masalah kita melaksanakan panen per minggu, per 1 bulan, karena kita sudah tidak mengejar populasi. Itu pun juga tahun ini kita panen per minggu atau per 1 bulan. Tahun depan kita kembali lagi melaksanakan pola panen per 4 bulan, agar di dalam RBW kita itu terjadi regenerasi. Seperti itu, karena ada saat di mana burung walet itu mengalami menopause atau
sudah tidak bertelur lagi. Nah, kalau sudah tidak bertelur, otomatis liurnya juga akan berhenti. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, baik kita masuk dan melaksanakan panen. Untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dengan tata ruang RBW ini, di dalam nanti saya akan kembali menjelaskan secara mendetail. Mana tahu Bapak Ibu sulit mendapatkan video-video saya sebelum-sebelumnya. Melalui video ini Bapak Ibu yang mungkin memiliki sebuah kamar di dalam atau di atas rumahnya, ya. Kalau RBW ini dia tidak berada di lantai 2, tapi dia berada di lantai 1 seperti ini ya. Ini adalah jalanan dan di sana itu adalah RBW-nya, ya. Dulunya itu adalah rumah kos 2 kamar, kemudian kita gabung jadi 1. Kemudian kita rubahlah menjadi rumah burung walet. Di awal-awal mulai panen 15 sarang, itu kita panen. Akhirnya saat ini sudah mencapai 70 sarang. Nah, mudah-mudahan saat proses penghitungan nanti sarangnya itu bisa bertambah ya. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, karena harapan kita manusia itu hanyalah berharap saja, tetapi kunci rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima sesuai dengan takaran yang Allah sudah berikan, ya. Tetapi rezeki kita itu bisa kita rubah dengan doa. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk dan sama-sama melaksanakan panen di dalam RBW binaan kami ini, berukuran 5x5 bekas rumah kos ya. Kita lihat ini ada pintu 2. Nah, ini kemarin 2 kamar kita gabung jadi 1 ya. Dan hari ini saya bersama dengan ipar saya. Beliau juga adalah salah seorang anggota Polri, mantan anggota Brimob Kelapa II. Mari kita masuk dan melaksanakan panen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena per 1 detik ketika Allah berkehendak, rezeki kita itu bisa berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La khawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Kalau teknik perawatan kita tepat, saudaraku, maka kita melihat ya, burung yang ada di dalam kita biarkan dulu keluar ya, baru kita melaksanakan pola panen ya. Subhanallah, RBW sekecil ini juga bisa sukses kalau misalnya kita rawat dengan baik ya. Nah, jadi sambil kita biarkan dulu burungnya keluar, baru kita laksanakan pola panen ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, sarang pada RBW ini belum ada yang dimaksud dengan sarang super ya. Nanti setelah kita membuatkan alur dan proses pembuatan alurnya, saya perlihatkan pada channel YouTube kami ya. Di situ semua gabus yang kita pasang kemarin, saatnya kita buka, kemudian kita buatkan alur, karena pada saat proses pembuatan RBW ini saat itu kami tidak buatkan alur ya. Nanti setelah 3 tahun yang lalu kemudian kami buat alurnya. Kemudian sarangnya semua rata-rata menjadi sarang super ya.
Dan kita melihat saudaraku, polesan semakin bertambah ya dengan adanya alur yang kita buat. Nah, kita lihat ya, polesan yang dimaksud dengan sarang super saudaraku yang seperti ini ya, yang langsung melengket di papan sirip. Nah, kita biarkan dulu indukan burung walet keluar ya. Kalau indukan burung walet itu saudaraku, manuver terbangnya itu seperti ini ya, dia sudah lincah. Kalau misalnya dia masih anakan, itu dia akan terjatuh ke lantai. Kalau burung yang seperti ini adalah indukan yang sudah mulai masuk masa telur lagi. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Di awal-awal on RBW ini tetap kami kemarin menggunakan gabus pancingan untuk memikat anakan burung walet. Karena di awal on itu rata-rata yang masuk itu adalah anakan, makanya kita pikat dengan gabus pancingan. Kita pancing ya, tapi gabus pancingan itu yang berbentuk bulan sabit. Videonya ada di channel YouTube kami saat kami sudah mencabut gabus pancingan pada RBW ini ya. Setelah pondasi sarang sudah terbentuk kurang lebih di umur 1 sampai 3 tahun RBW binaan kita ini, kemudian kita cabut semua gabus pancingannya dan secara otomatis burung itu akan membuat sarangnya di papan sirip. Nah, seperti ini ya. Ini adalah polesan yang dibuat oleh anakan yang sudah berangsur-angsur dewasa. Seperti itu. Kita melihat di sana ada indukan yang sedang memberi makan anaknya ya. Di sana kita lihat. Ada satu yang besar, ada satu yang kecil. Ini adalah indukan yang sedang memberi makan anaknya. Makanya manuver burung ketika masuk itu bisa kita bedakan mana anakan dan mana indukan ya. Kita lihat saudaraku, polesan ini akibat dari kita membuatkan alur sebelumnya ya. Sehingga burung walet itu dengan nyaman bergantung dan membuat sarang di papan sirip. Nah, yang dimaksud dengan sarang super saudaraku yang seperti ini ya, yang membuat sarangnya itu di papan sirip, kemudian sarangnya putih bening. Inilah yang dimaksud dengan sarang super ya. Seperti ini model daripada sarang super saudaraku. Nah, semua yang membuat sarang di papan sirip ini semua sarangnya sudah rata-rata super ya, karena gabusnya semua sudah kita cabut ya. Tapi itu ada tahapannya ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sedang berlangsung proses panen yang kami lakukan pada RBW binaan kami dengan ukuran 5x5 yang bekas rumah kos kemarin ya. Nah, alhamdulillah setelah 4 bulan yang lalu kita melaksanakan panen, kemudian kita perawatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan proses panen ya, dan insya Allah nanti pada saat proses perawatan RBW binaan kami ini kembali akan kami perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, parfum dinding dan lantai saudaraku itu berfungsi untuk menenangkan burung walet di dalam ruang inap. Jadi kemarin banyak yang bertanya kepada kami bahwa apakah fungsi daripada parfum dinding dan lantai ini bisa memanggil burung walet.
Saya bilang tidak ya, karena di dalam sebuah RBW itu sudah porsinya masing-masing ya, di mana suara panggil berfungsi untuk memanggil memanggil burung walet, kemudian suara tarik menuntun burung walet pergi dan pulang ke RBW kita, kemudian suara inap yang berfungsi untuk menginapkan burung walet ya. Fungsi parfum ini adalah menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap, sehingga burung walet itu merasa betah dan nyaman berada di dalam ruang inap. Nah, terkadang pola panen yang kami lakukan di mana kami mengambil telur kemudian sarang kosong, itu bisa membuat burung walet stres ya. Nah, tapi dengan adanya kita menggunakan parfum dinding dan lantai ini, sehingga menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap agar supaya burung walet merasa nyaman dan tidak stres ya. Dan silahkan Bapak Ibu buktikan pola panen kami 4 bulan yang lalu ya. Itu kami rampas ya, yang ada telur, yang sarang kosong, kemudian kami langsung melakukan perawatan menggunakan parfum dinding dan lantai, dan alhamdulillah sarangnya kembali ada, dan kita melihat ada luar biasa banyak polesan yang terjadi di dalam RB binaan kita ini. Kita melihat saudaraku, ini adalah polesan ya, ini adalah polesan di mana bukti anakan itu rata-rata tinggal ya. Nah, seperti ini adalah polesan ya. Ini bukan bekas sarang, ini adalah polesan ya. Nah, kita melihat ini adalah anakan yang baru belajar bikin sarang ya. Nah, ini adalah polesan. Nah, seperti itu. Ini adalah polesan. Nah, itu menandakan bahwa terjadi regenerasi di dalam RB binaan kita ini ya, dimana anakannya itu rata-rata tinggal saudaraku. Nah, kita melihat ya, ini adalah polesan, semua papan sirip sudah dipenuhi dengan polesan ya. Nah, seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan polesan seperti ini saudaraku ya. Nah, ini adalah polesan ya. Nanti sekitar 3 bulan ke depan itu sudah bisa menjadi sarang ketika indukan sudah masuk masa birahi ya, maksudnya anakan sudah masuk masa birahi. Jadi ketika anakan sudah dewasa akan mengeluarkan polesan dulu. Nah, ini adalah polesan sebagai landasan sarang ya. Nah, makanya kalau kita membuat gabus pancingan pakai bulan sabit itu, pondasi sarangnya terbentuk di papan sirip. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, kembali saya akan menjelaskan tata ruang daripada RB binaan kami ini. Nah, kita melihat di sebelah sana kemarin itu adalah WC ya. Itu adalah WC yang kami bongkar kemudian dijadikan ruang inap. Nah, sama di sebelah, karena memang awalnya RBW ini adalah rumah kos kemarin, kemudian dirubah menjadi rumah burung walet ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara pembuatannya sangat mudah saudaraku ya. Kami menggunakan papan sirip ukuran lebar 15 cm. Ini adalah kayu jabon merah dengan ketebalan 3 cm ya. Nah, seperti itu. Ini yang kami gunakan untuk jadi papan sirip seperti yang ada di atas. Nah, cuman papan siripnya itu kami buat alur sehingga terbentuk garis seperti ini ya. Nah, cara pemasangannya agar seimbang dari lantai ujung ini ya ke sana, itu kita ukur dulu naik ya ke atas. Semua harus sama rata, makanya ini kita garis dulu ya, berapa senti, semua seragam ya. Di sana juga kita garis, di sana digaris, dari lantai kita ukur kemudian kita garis.
Nah, setelah itu kita pasang dulu landasan papan sirip seperti ini ya. Nah, kita pasang dulu papan sirip ke sana. Ini adalah landasan papan sirip. Kemudian kita pakunya pakai paku beton ya. Nah, sama dengan ini kita pasang dulu landasan papan sirip keliling ya. Nah, seperti itu kita pakai paku beton. Nah, setelah itu kemudian kita pasanglah papan sirip mulai dari awal. Ini kita rapatkan ke dinding ya. Nah, kemudian pasang papan sirip yang sudah kita potong-potong ya. Ini fungsinya untuk mengatur jarak dan mengunci papan sirip. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jaraknya ini karena lebar papan sirip ini 15 cm, kita kasih jarak 25 cm. Dari sini ke sini 25 cm. Kita pasang lagi papan sirip di atas ya. Nah, kiri kanan di sebelah juga sama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini papan sirip yang kita potong-potong per 25 cm, kita potong-potong untuk kita masukkan ke dalam antara jarak papan sirip. Seterusnya seperti itu saudaraku. Nah, kemudian bagian palponnya ini kita pakai triplex ya. Kita pakai triplex yang tebal, yang ukuran 9 mili. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai triplex untuk palponnya ya. Nah, kemudian untuk pemasangan tweeternya pada ruangan sebelah itu semua menghadap ke lar. Larnya ada di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Untuk teknik pemasangan suara inapnya ya. Nah, kemudian pada ruangan sebelah menembak ke bagian menara ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat pada bagian sebelah ya. Nah, posisinya sama, tingginya juga sama, papan sirip yang di sebelah dengan yang di sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian untuk pemasangan tweeter inap, nah, kita melihat ya. Nah, kita melihat semua menghadap ke menara. Nah, seperti itu. Jadi ukurannya kita pasang 2 dulu di belakang, kita lengkahi 1 papan sirip, kita pasang 1, kita lengkahi 1 papan sirip, kita pasang 2 ya. Seterusnya seperti itu ya. Dari dulu saya kalau melakukan pemasangan itu 212. Saya tidak pernah robah ya. Mau ukuran 5 meter lebar ya. Nah, kalau misalnya 8 meter itu kita bagi 2 ruangan, tapi formasinya sama 212. Dan suara inap itu semua saya arahkan ke bagian menara. Yang di sebelah kita arahkan ke lar. Seperti ini. Fungsinya apa saudaraku? Agar rata-rata burung walet pertama kali membuat sarang itu dia posisinya berada di samping tweeter ya. Nah, ketika terjadi mati lampu, maka gemaan pinyik itu akan mengarah ke menara, naik ke LMB. Itulah yang menuntun burung walet kita masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, kita melihat saudaraku pada saat kita membuat alur ya, kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu, nah, sudah mulai ditempati burung walet moles. Nah, seperti ini. Ini kenapa? Karena kuku burung walet itu bisa bergantung dan membuat sarang di papan sirip ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak buatkan alur, maka burung walet itu kesulitan untuk membuat sarang di papan sirip. Nah, kita lihat bagian sebelahnya ya. Nah, ini karena sudah lama dibuatkan alur, nah, sudah memenuhi papan sirip sarangnya ya. Nah, kita melihat ya, kiri kanan sudah memenuhi papan sirip sampai ke depan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu cara pembuatan rumah burung walet yang ingin membuat rumah burung walet di kamar ya, bekas kamar kah atau jangan ragu ya membuat rumah burung walet walaupun sempit ya, kecil. Nah, ini buktinya saudaraku ya.
Nah, ini buktinya. Nah, kemudian bagian menara, nah, kita melihat ya, bagian menara ini lebarnya 2,5 meter ya, 2,5 meter seperti ini. Nah, kali 1,80 meter. Ini ukuran apa namanya, kamar mandi ya, ukuran lebar kamar mandi yang kita jadikan dasar ya, 1,80 meter. Nah, seperti ini. Ini ukuran lebar kamar mandi ya. Nah, seperti itu. Inilah bagian menaranya, saudaraku. Kemudian cara pemasangan Twitternya itu kita lihat ya, Twitter tarik pada bagian bawah. Kemudian ada satu Twitter yang menembak ke arah LMB ya. Nah, seperti itu. Itulah fungsi Twitter tarik. Nah, seperti ini. Nah, baik saudaraku, kita apa namanya, melihat proses panen ya pada RB binaan kita ini. Nah, seperti ini ya. Pertamanya itu kita siram dulu menggunakan air. Kemudian apa namanya, pada saat sarangnya sudah melunak, kira-kira habis sebatang rokok ya ketika diisap. Kemudian kita mulai proses pencungkilan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya sarangnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan berputus asa kita dalam merawat RBW ya. Karena kesuksesan RBW itu, saudaraku, tidak dicapai di umur 1-3 tahun ya. Paling ada beberapa saja ya. Nah, nanti burung walet kita mulai bertambah ketika indukan kita sudah banyak. Nah, seperti itu. Memang di awal kita susah ya. Nah, di awal kita susah. Kalau saya tidak salah kemarin panen perdana RBW ini itu ada di 15 sarang ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ketika indukan kita sudah mulai banyak, maka sarang pun akan semakin banyak juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau kita sudah memelihara burung walet kita ya, misalnya ada 30 pasang, di situ ada indukan 15, jantan 15 ya. Nah, 15 kita kalikan 3 tahun depan, itu sudah 45 indukan yang terlahir, 45 jantan dan 45 betina tahun depan ya. Nah, ditambah 15 indukan kita tadi. Nah, jadi 45 ditambah 15 kalau pola panen kita tepat ya. Tahun depannya lagi, nah, kita kalikan 3 lagi, karena burung walet itu bisa 3 kali setahun membuat sarang, bertelur, mengeram sampai anakannya terbang, saudaraku ya. Kenapa pola panen ini sangat penting kita lakukan? Karena pola panen itu apa namanya, salah satu kunci sukses ya dalam mengelola RBW. Kalau misalnya kita tidak paham pola panen, maka burung walet kita akan mengalami yang namanya stagnan ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita paham cara panen, insya Allah burung kita akan bertambah karena anakan tinggal ya. Nah, seperti itu. Nah, sambil kita melihat ya proses panen pada RBW mini ukuran 5x5, nanti insya Allah kita akan menghitung ada berapa jumlah sarang yang kita hasilkan pada proses panen ini. Kemudian kita bandingkan pada proses panen 4 bulan yang lalu ya. Nah, seperti itu. Ini semua sarang sudah rata-rata super, saudaraku
karena kita sudah melaksanakan protapnya kemarin ya. Nah, kita ketika populasi sudah mulai besar, kemudian kita berangsur-angsur mencabut gabus pancingan ya, sehingga burung walet itu akan terbiasa membuat sarang di papan sirip kita. Memang tidak langsung ya, tidak langsung berproses burung walet itu membuat sarang di papan sirip ya, seperti itu. Nah, kita melihat ya, pada bagian belakang ini sudah sarangnya sudah sangat berdekatan ya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat panen saudaraku, kita ibaratkan kalau mancing itu ya, mancing itu saat senangnya itu pada saat strike ya, kita menarik ikan dapat strike. Nah, strike-nya petani walet ya ini, ketika kita mencungkil sarang seperti ini tuh kresek-kreseknya bunyi ya. Nah, itu strike-nya kita petani walet. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, jangan berputus asa ketika kita mengalami galau, tapi kita pelajari dulu cara berbudidaya burung walet itu ya. Kalau kita sudah pahami, insya Allah kita akan biasa-biasa saja ya, tanpa mengalami galau, karena kita sudah paham ya. Kenapa budidaya rumah burung walet itu prosesnya lama? Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ya, ketika 3 bulan pertama yang masuk itu adalah anakan. Dari anakan sampai bisa membuat sarang itu 9 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, tergantung dari burung itu sendiri ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu sudah memakan waktu 1 tahun. Misalnya kalau anakan yang pertama masuk itu adalah 15 ya, di angka 1 tahun itu hanya ada 15 ekor ya. Nanti masuk masa birahi, baru kita mulai melakukan penghitungan atau perkalian ya. Nah, nanti tahun depan baru kita kalikan 3. Nah, seperti itu kalau anakannya tinggal. Nah, seperti itu. Kita jangan berharap besar ya untuk menggoda indukan orang lain ya. Karena salah satu sifat daripada burung walet itu adalah sangat setia dengan tempatnya ya. Jadi susah kita mau menggoda indukan orang lain. Nah, seperti itu. Yang bisa kita tarik itu adalah anakan yang baru belajar terbang akibat pola panen dari RBW sukses yang tidak mengikuti siklus reproduksi burung walet ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika pemilik RBW sukses melaksanakan pola panen, apakah itu per minggu, per bulan, per 2 bulan ya, maka kita akan sering keciprat anakan ya. Nah, tapi kalau pemilik RBW sukses itu tahu melaksanakan pola panen yang tepat, maka disitulah kita sulit mendapatkan generasi anakan juga ya, karena pemilik RBW sukses itu sudah paham cara melaksanakan pola panen yang tepat. Nah, seperti itu ya. Nah, sambil kita mencungkil sarang ya. Nah, untuk saudara-saudaraku yang sering nonton channel YouTube kami, jangan ditonton sepotong-sepotong ya, karena terkadang penggalan video tertentu itu banyak ilmu yang bisa kita serap ya. Nah, seperti itu. Karena tidak semua petani walet sukses itu mau untuk berbagi rahasia, karena ilmu dalam berbudidaya burung walet itu adalah salah satu mata pencaharian yang besar juga ya. Nah, tapi kalau kita sering nonton YouTube, kita akan sering menemui pada penggalan-penggalan video itu ada ilmu yang bisa kita serap ya. Nah, seperti itu.
kemudian kita bisa terapkan pada RBW kita maupun RBW binaan kita, saudaraku, ya. Nah, seperti itu. Tidak semua petani walet itu maupun teknisi mau berbagi ilmu, karena itu adalah modal besar, ya. Nah, seperti itu, modal besar untuk bisa kita pakai kerja. Nah, tapi kalau di channel YouTube kami semua kami bongkar, ya. Semua kami bongkar karena memang niat saya dari awal ketika membuat channel YouTube itu adalah mengupas tuntas teknik berbudidaya burung walet, ya. Jadi kita mudah dalam mengaplikasikannya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua para petani walet bisa sukses, ya, dan kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Nah, seperti itu. Ini hanya ukuran 5x5, saudaraku, ya. Bagaimana ketika RBW saudaraku yang besar kemudian sukses, ya, maka hasilnya akan lebih besar lagi. Nah, cuman yang namanya RBW besar ya tentu membutuhkan populasi yang banyak juga untuk dikatakan sukses, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita banyak-banyak bersabar, kemudian banyak-banyak perawatan, ya. Kemudian yang paling utama itu adalah pelajari pola masuk dan pola panen pada RBW kita, biar kita tidak rugi kita tidak rugi populasi, ya. Maksudnya rugi populasi itu ketika pola masuk kita sembarangan, anakan itu tidak akan tinggal, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau pola masuk kita baik, insya Allah, ya, akan sukses. Nah, seperti itu. Nah, Magasa tambahan na magkasaran teh. Magasa pulisan teh. Berarti ya tuh anak-anak biasa. Tarata torongasan. Boleh sambak rongasan teh. Nah, kita lihat ya, saudaraku, sarangnya
semua rata-rata sudah sarang super ya. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Nah, untuk mendapatkan sarang super seperti ini saudaraku, tentunya bertahap dulu ya. Nah, pasang gabus pancingan dulu, kemudian setelah pondasi sarang terbentuk, kemudian kita cabut ya gabus pancingannya, dan secara otomatis burung itu akan membuat sarang di papan sirip seperti ini ya. Tuh apa sulit? Wah, kak tu bisa minta ulun lah. Ya itu usah, ada yang usah di minum itu. Nah, kita melihat saudaraku ya, polesannya sudah mulai bertambah. Yang dimaksud polesan itu seperti ini ya. Seperti ini adalah anakan yang berhasil tinggal pada RBW kita yang sudah berangsur-angsur dewasa ya, karena umurnya sudah masuk masa birahi, yaitu 9 bulan ke atas. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita baru melaksanakan pola panen rampas, paling yang bertambah adalah kotorannya dulu ya, kotoran. Masuk panen kedua 8 bulan itu adalah kotoran dulu ya. Nah, masuk masa panen yang ketiga sudah mulai polesan dan sarang bertambah, karena anakan tadi itu sudah masuk masa birahi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah. Jadi pola panen kita itu panen habis ya. Kita habis 4 bulan berikutnya baru kita masuk, kecuali yang ada anakan ya. Ada anakan, ada pinyik, nah itu kita tidak boleh panen, itu kita sisa, karena kalau kita pindahkan, indukan sudah tidak mau memberi makan lagi ke anaknya ya. Jadi berangsur-angsur anaknya itu akan mati. Nah, seperti itu. Kalau sudah berpindah sarang, maka indukan itu sudah tidak memberi makan anaknya lagi, seperti itu. Jadi dibiarkan, jangan diotak-atik yang ada anakan ya, karena yang kita kejar itu adalah anakan saudaraku ya. Yang kita kejar itu adalah anakan. Kalau anakan tinggal, maka populasi juga akan bertambah. Generasi RBW kita itu ada di anakan saudaraku ya. Nah, generasi RBW kita itu ada di anakan. Nah, ini tadi kita dapat tokek besar ya. Ini kita sudah basmi, bukan kita kejam, tapi ini adalah hama ya. Hama yang apa namanya dapat mengganggu kelangsungan populasi RBW kita. Biasa kalau kita mendapati anakan yang selalu jatuh ke lantai ya, atau ada yang hilang kepalanya ya, hilang sayapnya, nah itu biasanya toke ya. Karena kalau toke itu kepalanya ditangkap akan menghempaskan ya burung walet itu. Jadi terkadang kepalanya terlepas, sayapnya terlepas, nah seperti itu ya. Nah, jadi saudaraku yang saya hormati, inilah ya hasil panen kita saat ini dari RBW
mini ya, ukuran 5x5, bekas rumah kos ya. Nah, mudah-mudahan panen kedepannya banyak tambahan, karena saya melihat polesan ini sudah mulai bermunculan ya, agak banyak polesannya. Depi mesai. Kita melihat ya, yang polesan itu seperti ini ya, benang-benang halus ya. Ini adalah papan sirip yang selama 6 tahun tidak pernah dialur ya. Nah, baru sekarang sudah ada polesannya. Dulu bersih, tidak ada sarang di sini. Yang ada sarang itu yang sebelah sini, karena 3 tahun lalu kita buatkan alur ya, sehingga burung itu sudah mulai membuat sarangnya di papan sirip. Nah, seperti itu. Kalau yang sebelah sini kemarin itu ada videonya, saya perlihatkan kepada saudara-saudaraku ya, sama sekali tidak ada burung walet yang membuat sarang. Nah, kenapa? Karena itu tadi ya, papan siripnya licin. Nah, nanti setelah dibuatkan alur saudaraku, nah, kita melihat ya, polesan ya, seperti ini yang dimaksud dengan polesan. Insya Allah 3 bulan ke depan ini sudah menjadi sarang ya. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Inilah proses panen pada RB binaan kami dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos ya. Saudaraku petani walet yang RBW-nya mini, jangan berputus asa, tetap semangat. Kita melihat ya, RBW ini ukuran 5x5 tapi hasil panennya sebaskom. Nah, seperti ini. Nah, hasil panennya sarang supernya itu sebaskom. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi jangan berputus asa ya. Walaupun RBW kita kecil, kalau kita rawat dengan baik ya, insya Allah akan sukses saudaraku. Nah, seperti itu. Lebih-lebih pemilik RBW jumbo, kalau kita rawat dengan baik, hasilnya akan berkali-kali lipat ya. Tapi tentunya harus dibarengi dengan kesabaran, karena kita ini berbudidaya ya. Berbeda kalau kita menanam padi ya, kita tanam padi kemudian 6 bulan itu kita sudah panen ya. Kalau budidaya burung walet itu kita berbudidaya, mengembangbiakkan ya. Semakin banyak indukan, maka sarangnya juga akan semakin banyak. Kenapa bisa demikian? Ya karena nanti liur burung walet keluar itu indukan ya, pada saat mau bertelur, maka ditempati dibuat sarang untuk ditempati telurnya. Kalau anakan tidak membuat sarang saudaraku, jantan tidak membuat sarang. Yang membuat sarang itu adalah indukan ya. Nah, seperti itu. Baik, kita keluar ya, dan kita akan melakukan proses penghitungan sarangnya. Tapi ini kita adakan pengurasan dulu. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kita jangan menggunakan kolam seperti ini ya di di dalam RBW kita, karena ketika anakan itu terjatuh maka sudah tidak bisa menyelamatkan diri ya. Tapi kalau baskom itu saudaraku, di situ ada jarak. Nah, seperti ini ya. Dan ini ketika anaknya jatuh maka sudah tidak bisa terbang lagi karena anaknya basah ya. Nah, jadi kita akan kuras ini nanti, kemudian kita akan ganti dengan baskom. Kemudian yang kedua, pada malam hari kolam ini akan mengeluarkan hawa dingin yang sangat menyengat sekali. Kenapa? Karena kapasitas air ini untuk menyimpan dingin itu besar, karena dinginnya menyatu di kolam ya. Air itu menyimpan saudaraku ya. Ketika terjadi air itu dipanasi, maka akan berubah menjadi panas. Ketika air itu dimasukkan ke kulkas, maka air itu akan beku ya. Jadi air itu mengikuti suhu yang ada di sekitarnya. Jadi ketika pada malam hari air ini akan menyerap hawa dingin yang besar, sehingga
dapat mempengaruhi telur burung walet, di mana sebagaimana yang kita tahu sendiri bahwa telur burung walet itu juga butuh hangat, ya, juga butuh hangat. Sama halnya kalau kita menetaskan telur di mesin tetas telur, itu ada lampu penghangat dan ada air. Nah, tapi airnya jangan berlebihan, saudaraku. Nah, jadi air itu, telur itu juga butuh hangat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Baik kita keluar melakukan proses penghitungan sarangnya. Sebelum kita melakukan proses penghitungan terhadap sarang yang kita sudah panen, kita akan menghitung dulu berapa sarang yang kita sisa karena ada anakan, ya, agar kita tahu apakah RB binaan kita ini berkembang, perkembangannya seperti apa. Nah, seperti itu. Baik, kita mulai melakukan proses penghitungan sarang, ya. Yang kita sisa seperti ini, saudaraku, jangan dipanen. Itu ada anakan, ya. Itu ada pinyik. Nah, inilah yang kita sisa, yang seperti ini. Itu kita tidak boleh panen karena ada anakan. Yang bisa kita panen itu adalah sarang kosong dengan yang ada telur, ya. Nah, baik, kita lakukan proses penghitungan sarang sisa, ya. Nah, 1. Nah, kita cari lagi, ya. Nah, 2. Nah, 3. Nah, kita lihat, ya. Nah, di sana ada anakan. Nah, 4. Kita cari lagi, ya. Nah, ini polesan kita lihat, ya, luar biasa polesannya ini. Nah, ini calon sarang semua, saudaraku, ya. Polesan, tapi kita tidak usah hitung karena RBW ini sudah populasinya sudah besar. Yang biasanya kita hitung itu adalah RBW yang baru kita tangani, ya. Nah, 5, ya. Nah, kita lihat, ya, ada anakan. 6. 7, ya. 7. Ada 7 sarang yang kita sisa, ya, di ruangan sebelah ini, dan kita menghitung sarang yang ada di sebelah, ya. Nah, kita cari dulu. Nah, jadi ada 7 sarang yang kita sisa karena ada anakan. Nah, saudaraku, lihat, ya, rata-rata papan siripnya sudah dipenuhi oleh polesan. Ini membuktikan bahwa anakan burung walet kita itu sudah tinggal dan sudah masuk masa birahinya, yang stratanya paling tinggi di umur 9 bulan. Nah, itu sudah masuk masa birahi, dan kita lihat, ya, sudah membuat polesan seperti ini, ya. Nah, kita lihat, ya, polesan, ya, polesan. Nah, kita lihat polesan sampai ke sana, ya. Ini adalah polesan seperti ini, saudaraku. Polesan yang belum ada bekas cungkilan, ya. Nah, luar biasa, ya. Mudah-mudahan nanti di panen berikutnya semua ini bisa menjadi sarang semua, ya. Nah, kita lihat, ya, polesan. Nah, ini polesan, ya. Nah, ini adalah polesan, ya. Nah, ini adalah polesan burung baru. Nah, kita lihat, ya, ini adalah polesan. Nah, karena belum ada bekas cungkilan. Nah, seperti ini, ya. Nah, seperti ini sampai ke belakang, ya, polesannya. Nah, seperti itu. Inilah manfaat kalau kita melaksanakan pola panen seperti yang saya jelaskan, ya.
anakan sudah rata-rata tinggal dan sudah masuk masa birahi yang stratanya paling tinggi, yang umur 9 bulan ke atas ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa heran ketika banyak burung kelihatan tapi masih sarang, jarang sarangnya. Berarti anakan itu ada berbagai strata di situ ya. Nah, strata yang paling tinggi itu yang mendekati membuat sarang, yaitu umur 9 bulan. Nah, yang di bawahnya itu masih menginap dan belum masuk masa birahinya. Jadi jangan heran saudaraku, tetap rawat terus RBW-nya. Insya Allah yang penting pahami dulu jarak masuk RBW itu per berapa lama kalau belum panen dan per berapa lama kalau sudah melaksanakan panen. Baik saudaraku, kita keluar dan kita menghitung sarang yang kita panen saat ini. Saudaraku melihat sendiri ada banyak sekali polesan ya pada RBW ini. Itu membuktikan bahwa RBW kita tidak stagnan ya. Nah, seperti itu. Baik, kita keluar. Ya, baik saudaraku yang saya hormati, seperti kebiasaan kita, setiap selesai kita melaksanakan panen, kita akan menghitung sarang yang kita hasilkan pada RBW binaan kita dengan ukuran 5x5 bekas rumah kos ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan ragu membuat RBW mini, karena ketika kita rawat dengan baik, insya Allah bisa sukses ya. Nah baik saudaraku, kita mulai melakukan proses penghitungan sarangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73 ya. 73 kemudian ditambah dengan sarang sisa tadi di dalam ada 7, berarti genap sarang burung walet kita ini berjumlah 80 sarang. Ini adalah indukan ya, dan kita melihat tadi saudara-saudaraku sama-sama ya, polesan sudah mulai bertambah banyak. Ini bukti bahwa anakan yang strata paling tinggi kemarin itu sudah mulai masuk masa birahi ya. Nah, dibuktikan dengan banyaknya polesan tadi pada papan sirip ya. Mudah-mudahan pada panen depan jumlah sarang itu bertambah pesat ya. Karena itulah harapan kita ya, melaksanakan teknik panen seperti ini agar anakan tinggal, dibuktikan tadi dengan bertambahnya jumlah polesan ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Bapak Ibu melaksanakan pola panen seperti ini, di panen pertama itu paling yang bertambah adalah titik kotoran saja ya. Masuk panen kedua di umur 8 bulan, yang bertambah adalah titik kotoran saja. Itu adalah hal yang wajar ya. Nanti masuk panen ketiga baru mulai bertambah polesan. Karena burung walet yang anakan yang terlahir dalam RBW kita itu ketika tinggal, maka di umur 9 bulan sampai 1 tahun sudah mulai masuk masa birahi. Dan terbukti tadi Bapak Ibu, saya perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian begitu banyak polesan yang berada di dalam ruang inap kita, membuktikan bahwa anakan itu rata-rata tinggal. Nah, RBW stagnan itu saudaraku, ketika tahun ini kita panen misalnya 30 sarang, tahun depan dan tahun depannya lagi itu tetap sama 30 sarang, karena jumlah indukan itu memang ada 30 ekor ya. Tapi tadi ini ada banyak polesan, itu menandakan bahwa anakan yang terlahir pertama kali pada saat kita mulai melaksanakan proses panen rampas ini itu sudah tinggal dan sudah masuk masa birahi sehingga membuat polesan. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku. Insya Allah nanti kami akan melakukan perawatan kembali pada RBW binaan kami ini. Kami akan melakukan penyemprotan racun regen, kemudian kami akan melakukan penyemprotan parfum dinding dan lantai untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap, sehingga burung walet itu bisa betah berada di dalam ruang inap kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.